Hai teman-teman, kemarin aku bikin status kayak gini ya. Skill yang sudah aku kembangkan saat karir sebagai mobile developer tidak lagi bisa membiayai hidup. Ada Django untuk backend, React front-end web, n8n itu automation atau AI workflow, Docker deployment, local server setup with Cloudflare tunnel. Jadi aku punya mini PC di situ dan aku setupnya pakai Cloudflare tunnel. AI powered development, jadi sekarang coding nggak manual googling, nggak manual nanyain ke ChatGPT Kopas, tapi kita pakai IDE AI kayak Windsurf, Cursor, dan macam-macam yang lain. Menurutku ini serius banget ya, karena ya bayangkan tahun 2022 atau 23-an, project mobile di kantorku itu habis. Ya, aku udah cerita ini di video-video sebelumnya ya. Bayangkan kalau aku nggak mau berkembang. Oke, aku adalah senior mobile developer. Aku bisa menyelesaikan tantangan apapun yang harus di-develop di aplikasi mobile. Tapi ketika itu habis dan pekerjaan mobile sudah semakin sedikit, masa aku mau ketus bahwa aku maunya kerja sebagai ini? Itu bakal nyulitin hidupku banget. Ya. Bayangkan kalau aku nggak belajar tepat waktu. Nggak tahu mungkin sekarang aku bakal gimana ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih punya satu skill aja dan di kantor nggak ada tuntutan lebih untuk belajar hal yang baru atau untuk ikutin tren baru, kamu sudah sangat-sangat beruntung banget. Tapi keberuntungan itu harus kamu barengi dengan kehati-hatian. Karena profesi IT itu nggak stabil, teman-teman. Dan dari awal aku kerja di profesi ini, sejak tahun 2017, aku nggak pernah berpikir bahwa profesi ini stabil. Jadi, nggak pernah aku berpikir aku akan selamanya ada di satu company ini. Dan memang kejadian, ada banyak layoff di tahun-tahun lalu. Bahkan sekarang gelombang layoff masih terus berdatangan. Kondisi global nggak jelas, sektor IT itu rentan banget. Ya. Dan kalau kita cuma bisa satu, itu akan nyulitin hidup. Asli nyulitin hidup. Aku cukup beruntung aku bisa belajar tepat waktu ya ketika dibutuhkan. Aku cukup beruntung bahwa ada teman yang menyiprati informasi ke aku bahwa dia ikut bootcamp. Dan aku tes pengetahuannya, dia yang sebelumnya belum punya pengalaman setelah ikut bootcamp itu. Jadi bisa menjawab semua pertanyaan teknikalku. Bootcamp itu adalah dev skill. Dan aku cukup beruntung aku bisa hadir dalam bootcamp itu. Dari situ pengetahuanku, pintu-pintu pengetahuan baru itu terbuka. Seperti yang tadi aku bilang, aku jadi belajar React, jadi belajar Django, jadi belajar Python, belajar AI, macam-macam. Dan itu, alhamdulillah, Masya Allah, emang bikin aku survive. Serem sebenarnya, serem. uh, jadi aku merasa nggak ada perusahaan IT yang stabil ya. You name it, perusahaan gede sudah mulai layoff. Apalagi perusahaan yang belum gede. Jadi siapkan dirimu, tetap belajar sesuatu yang baru, tetap ikutin tren, at least nggak diam. Setidaknya nggak diam, kamu harus terus belajar, men. Profesi IT itu nggak selamanya stabil, nggak bisa kita menguasai satu skill terus duduk hanya di work hours, terus selesai itu ya udah kelar. Nggak bisa. Kalau kalau selamanya keadaannya begitu, kalau keadaannya berubah bagaimana? Ya, jadi please buat teman-temanku, termasuk aku mengatakan ini kepada diriku sendiri. Please, jangan lelah untuk belajar. Lelah belajar boleh kalau belajarnya sudah terus-terusan, lelah istirahat dikit. 1 minggu, 2 minggu, it's okay, tapi ayo belajar lagi. Sekecil apapun lah. Belajar itu juga tetap ada fasenya. Aku merasa belajar itu tetap ada fasenya. Nggak bisa
Nggak bisa belajar ini belum selesai, coba belajar ini, belajar hal yang baru lagi. Susah, susah. Fase belajar ketika kita sudah jadi profesional itu cenderung lebih susah daripada kita masih sekolah. Ini kita ganti topik ya. Kalau kita lagi belajar di sekolah, kita bisa belajar di sekolah selama 12 tahun atau lebih. Tapi saat di perusahaan atau ketika kita sudah bekerja sebagai profesional, ketika ilmu yang baru kita kuasai itu belum selesai nguliknya, belum selesai menggalinya, mau belajar hal yang lebih advance, itu kayak keblokir. Susah masuk, karena kita belum bisa relate ilmunya sampai sini. Ya, kayak sama-sama, itu kayak misalkan kita belajar matematika, ngehafalin perkalian satu digit aja belum hafal, tapi sudah disuruh belajar integral. Susah, susah sekali. Nah, makanya cara satu-satunya untuk mengejar keilmuan ini, ya belajar terus, ngulik terus, harus dikejar bagaimana kita ngafalin perkalian lebih cepat, ya belajar lagi. Waktu belajarnya, jam terbang belajarnya harus ditinggikan, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Sidekicksnya selain belajar adalah berdoa. Udah, nggak ada cara lain mau gimana. Belajar, berdoa, bikin produk baru, berusaha ngulik ini itu. So yaudah, itu aja yang bisa aku sampaikan guys. Lagi, kesimpulannya, jangan stuck di satu skills aja. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti berdoa. Sampai jumpa di video berikutnya.